Pasti begini, Indonesia selama 1 tahun ini kan sudah mengusung 3 tema besar, yaitu berkaitan dengan arsitektur kesehatan, tentang transisi, energi, dan kemudian juga yang terakhir adalah berkaitan dengan masalah digitalisasi. Dan Indonesia sudah meminta kepada negara-negara untuk kita bersama-sama. Jadi ada prinsip kegotong royongan di sini untuk apa? Pulih bersama, recover together. Dan kalau kita bisa bersama-sama, maka kita akan recover stronger. Jadi ini yang sudah dilakukan oleh Indonesia selama 1 tahun ini, pembicaraan-pembicaraan di tingkat menteri, bahkan mungkin di level bawahnya, dan sampai dengan hari ini akan ada pembicaraan di tingkat kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan tentu ini alhamdulillah sudah memberikan dampak yang positif. Namun demikian, memang tidak sepositif kalau tidak ada masalah perang di Ukraina. Perang di Ukraina ini selama 1 tahun Indonesia memimpin presidensi G20 terus membayang-bayangi, bahkan Indonesia sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa menghentikan perang ini dengan cara apa? Bapak Presiden sudah mengundang kepada Presiden Zelensky sebagai katakanlah diskresi dari negara tuan rumah untuk mengundang negara yang di luar G20. Bapak Presiden ketemu langsung dengan para kepala pemerintahan, kepala negara G7 di Jerman, lalu kemudian ketemu Presiden Zelensky secara langsung dan kemudian Presiden Rusia. Nah, harapannya adalah apa? Semua negara yang berkonflik di Ukraina bisa hadir. Sayangnya Presiden Putin di menit-menit terakhir menyatakan beliau tidak bisa hadir dan kita tentu tidak bisa memaksakan. Harapan kita tadinya adalah kalau misalnya Presiden Putin bisa hadir, maka Presiden Putin bisa bertemu secara bilateral di sela-sela pertemuan G20 dengan Presiden Joe Biden, layaknya yang akan dilakukan pada hari ini antara Presiden Joe Biden dengan Presiden Xi Jinping untuk meredakan ketegangan dan berkomitmen untuk melakukan perdamaian di Ukraina. Nah, ini yang kira-kira sesuatu yang diapresiasi oleh dunia internasional terhadap langkah yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Demikian. Baik, seberapa besar peran Indonesia juga bisa memberikan keputusan yang lebih baik lagi di kancah internasional terkait dengan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dan Xi Jinping pada sore ini? Ya, tentu ini semua bergantung nanti dari pertemuan antara kedua kepala negara dan kepala pemerintahan. Tetapi harapan kita adalah konflik di Laut Cina Selatan, terutama di Laut Cina Selatan itu tidak kemudian berubah menjadi konflik panas ya, hot war, konflik terbuka sebagaimana yang terjadi di Ukraina. Demikian juga berkaitan dengan isu Taiwan, di mana China sangat tidak suka dengan tindakan dari Ketua Kongres Amerika Serikat yang datang ke Taiwan seolah-olah mau mendukung Taiwan untuk berpisah dari China. Nah, ini yang terus kemudian memunculkan reaksi. Untungnya reaksi ini tidak kemudian ada serangan terhadap Taiwan oleh China, tetapi yang terjadi adalah China bertemu Presiden Xi Jinping bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dan seolah-olah ingin memberikan pesan kepada Amerika Serikat bahwa kami tidak main-main kalau bicara soal kedaulatan karena Taiwan itu merupakan bagian dari wilayah Cina menurut versi PRC, People's Republic of China, sementara menurut versi Taiwan, Republic of China, yang PRC itu juga sebenarnya bagian dari Cina. Nah, ini karena ada istilahnya dua kepengurusan dari satu Cina. Nah, ini yang Presiden Xi Jinping ingin menyampaikan kepada Presiden Joe Biden bahwa kita akan serius dan kita bukannya tidak mungkin akan berpihak pada Rusia kalau misalnya kejadian ini terulang. Mudah-mudahan dalam pertemuan antar kedua kepala negara, kepala pemerintahan ini bisa meredakan dan ini tentu akan positif bagi kawasan di Asia Pasifik karena ketegangan yang selama ini terjadi bisa lebih dikendurkan. Kalau kita melihat banyaknya acara-acara di G20 ini, lalu seperti apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk memastikan realisasi terkait untuk pencapaian perdamaian geopolitik ini bisa benar-benar terwujud setelah acara ini selesai?
Ya, yang pasti begini, kalau realisasi dari apa yang kita lakukan dalam konteks, memastikan terjadinya pertumbuhan perekonomian dunia, tentu ini bukan tanggung jawab Indonesia saja. Ini merupakan, tanggung jawab dari negara-negara G20. Karena sekali lagi, G20 ini bukanlah sebuah organisasi internasional, dia juga tidak merupakan suatu forum yang ada basis hukumnya yang kuat dan juga kesepakatan-kesepakatan yang dibuat itu juga tidak sama sekali apa namanya sifatnya hukum lah. Nah, ini forum di mana para kepala negara, kepala pemerintahan punya concern yang tinggi untuk memastikan agar adanya pertumbuhan ekonomi dunia. Dan ini tentu selama 1 tahun ini sudah dilakukan dan kita tentu juga berharap bahwa dampaknya adalah perekonomian dunia ini akan tumbuh. Tapi permasalahan yang kita hadapi adalah pertumbuhan ekonomi ini dibayang-bayangi oleh perang di Ukraina. Karena adanya perang, Bapak Presiden sudah menyampaikan ke kepala pemerintahan, kepala negara yang beliau kunjungi pada waktu di Jerman, termasuk di Ukraina dan Rusia, bahwa kalau perang ini terus berlanjut, maka kita akan menghadapi krisis pangan. Supply chain akan terganggu. Dan yang kedua, krisis energi. Dan itu sudah dirasakan oleh sejumlah negara di Eropa Barat